Oke ya. Kita buka firman Tuhan di Markus 4 ayat 3 sampai 8. Ini yang minggu lalu. Saya sambungkan. Markus 4 ayat 3 sampai 8 terlebih dahulu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, yaitu mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kemudian apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berubah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oke, saya ingin bahas ini dulu untuk sebentar. Jadi kita tahu bahwa di sini ada 4 perumpamaan, 4 tipe tanah yang diumpamakan Tuhan. Bahkan Tuhan kasih pengertian bahwa, kasih tahu bahwa kalau kamu nggak ngerti perumpamaan ini nggak ngerti apa, nggak ngerti gitu loh. Atau pengajaran yang lain kamu nggak ngerti. Berarti pengajaran ini Tuhan ini sangat-sangat penting seperti awal untuk kita ngerti yang lain. Jadi saya akan bahas ini minggu depan saya akan bahas lagi. Karena kayak kemarin gini loh, ketika saya waktu tinggal di sini, saya biasanya ngerenungin firman Tuhan tuh di sini di mimbar gitu sambil tiduran. Saya bertanya, saya ngobrol, saya renungin gitu ya. Nah, tapi ketika saya tinggal yang sekarang ini, yang saya lakukan dengan cara saya berjalan gitu loh. Jadi jalan dalam perumahan. Nah, di situ saya sering bertanya, saya coba merenungkan, bertanya sama Tuhan. Nah, jadi ada hal yang saya seperti yang kemarin saya katakan, Ayub itu akhirnya dia bilang, saya tahu tuh karena mengenal Tuhan tuh karena kata orang. Sampai dia akhirnya kenal Tuhan dan dia jadi mengakui kesalahan dia, akhirnya dia bertobat. Artinya apa? Kita harus mengenal Tuhan. Jalan-jalan hidup kita, apa yang harus kita lakukan, itu sebetulnya kita harus coba untuk mencari tahu supaya kita bisa mengenal Tuhan. Jadi saya bertanya dan banyak bertanya sampai ya Tuhan ingetin saya waktu saya naik gunung. Kemudian tadi Tuhan diingetin saya masalah bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, hal seperti itu membuat saya jadi seperti ditegur sama Tuhan. Karena ada hal-hal yang memang saya melupakan dan saya nggak ngelakuin. Atau saya baru melakukannya nggak full. Nah, yang saya maksud begini, kebenaran firman Tuhan dikatakan untuk mengajar, untuk menegur tujuannya. Nah, tinggal kita sendiri masing-masing ini memandangnya sebagai sebuah teguran, memandangnya sebuah penghakiman, atau memandangnya sebuah jawaban. Terus terang jawaban hidup kita itu semua ada di firman Tuhan. Kalian didoain apapun juga, kemana-mana pun juga, maksudnya minta didoain lah sama hamba Tuhan A, B, C segala macam, berusaha untuk mendapatkan jawaban. Kalian tidak akan dapat jawaban. Jawaban itu cuma ada di Tuhan, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Mau didoain 1000 kali macam pun, ditumpangin tanah 1000 kali pun tidak akan bisa dapat jawaban. Jawaban cuma hanya ada di firman Tuhan, titik. Gak ada di tempat lain, ada di kita, di Alkitab.
Nggak ada tempat lain. Jadi jawaban hidup kita itu cuma di Alkitab. Makanya Tuhan katakan, kalau lu nggak ngerti benih ini, perumpamaan benih ini, lu nggak ngerti yang lain. Pengertian ajaran-ajaran nggak ngerti gitu loh. Nggak bisa dapat kemenangan. Kita berusaha untuk menang. Kita ini kekristenan, kita berusaha untuk kita itu bisa bahagia, menang di dalam segala masalah, menang di dalam apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita ya masalah kita, yang kita inginkan, itu semuanya kita sedang menghadapi itu semua gitu loh. Itu sebuah keinginan kita untuk kita bisa memenangkan itu semua. Nah, Tuhan yang kasih tahu bahwa kalau lu nggak ngerti ginian, lu nggak ngerti yang lain. Akhirnya saya semakin lama makin ngerti, memang inilah awalnya. Kalau kita mau menang, menang di dalam kehidupan ini, yaitu 5 aspek kehidupan. Saya ingat sekali dulu Pak Andreas ngomong sama saya begini. Banyak orang itu misalnya di keuangannya kuat, kaya, tetapi di keluarganya berantakan. Oke, keluarganya bagus, keuangannya kerjanya bagus, tetapi kesehatannya nggak bagus. Jadi dikatakan nggak gini, semua itu harus rata, semuanya itu harus rata. Maksudnya dulu dia nggak ngomong 5 aspek kehidupan itu yang Tuhan kasih tahu sama saya. Jadi cuma istilahnya begini, waktu itu cuma hanya dikasih tahu Pak Andreas, itu semua hidup kita tuh mestinya maksudnya seimbang semua. Cuman saya nggak ngerti apa aja. Cuman Tuhan kasih tahu saya ya ini loh apa-apanya aja gitu loh. Nah itu dikasih tahu cuma 5 gitu loh. Kalau kita mempunyai 5 aspek kehidupan kita semuanya bagus, bahagia, benar-benar bahagia di bumi ini. Nah problemnya 5 aspek itu bukan sesuatu yang sifatnya cuma doa. Itu bukan hanya doa saja. Lu mau nungging bahasa roh kayak puasa, tidak akan. Kenapa? Ini yang saya ingin jelaskan. Karena kita banyak diajarkan hanya untuk doa. Doa aja, doa aja, doa aja. Nah, di sini firman Allah katakan bahwa benih itu adalah firman. Kemarin saya katakan 4 jenis tanah ini. Kenapa kita tidak bisa berhasil dari 5 aspek hidup ini? Karena kita itu tidak membuang kekerasan dalam hati, tidak mau buang batu-batu di dalam hati kita, tidak mau buang yang namanya semak belukar, itu ketakutan, kekhawatiran, keinginan duniawi. Itu semua hal-hal yang membuat kita tidak bisa berbuah, enggak akan. Itulah kenapa orang bisa sampai sekarang itu tidak bisa mengalami keberhasilan dalam 5 bidang itu. Karena memang tanahnya, hatinya itu belum bersih. Nah problemnya banyak yang gak peduli, tidak mau cari tahu. Minggu lalu saya sudah katakan, cari tahu masing-masing di rumah untuk kita bisa membereskannya. Karena itu jawaban bahwa kita hanya tanah yang bersih itu yang membuat benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Hanya tanah yang bersih. Nah,
Kita masing-masing yang memutuskannya hidup kita mau seperti apa. Ketika saya dapat pengertian ini pun, saya pun tetap bertanya sama Tuhan. Maksud saya begini, tetap apa yang salah dalam apa yang saya kerjakan. Karena gini loh, kita berpikir bahwa hanya dengan meminta, kemudian kita semua masalah kita beres. Dengan hanya berdoa, masalah kita semuanya akan jadi beres dengan sendirinya. Nah ini dia. Ini yang otak dari orang Kristen tuh seperti itu. Nah, saya ingin bahas masalah benih ini. Saya menganggap kalian sudah ngerti atau tanahnya bersih. Nah, jadi kenapa sih kita pujian penyembahan itu sebetulnya tanah hati kita dipersiapkan terlebih dahulu untuk benih itu ditanam. Jadi sebetulnya benih itu ditanam itu kalau semua sudah beres. Maksud tidak ada semak belukar, tidak ada batu, semuanya itu sudah beres semua, makanya petani baru mulai menabur. Nah, cuma begini ya, seperti kemarin. Misalnya gini, di sebelah rumah saya itu ada tanah kosong. Jaraknya sekitar 6 meteran itu, cuma beda satu rumah. Itu ada tanah kosong memang tujuan untuk resapan. Jadi nggak boleh apa-apain lah. Nggak boleh ada pohon sama sekali. Ada orang yang nanam, saya pernah nanam tuh yang apa? Pohon Afrika dicabut. Pokoknya sekilat ada pohon cabut gitu loh. Nggak ada ini ampun lagi. Nah, misalnya kemudian saya kasih contoh kemarin kan, Chandra tiba-tiba datang ke rumah saya. Dia nggak tahu. Pokoknya dia datang maksudnya nggak tahu itu ada tanah. Pokoknya dia datang ke rumah saya. Terus ketika dia datang, kucuk-kucuk dia lihat ke tanah itu, loh kok Rudi, pohon mangganya mana? Rudi, kok pohon mangganya mana? Kok nggak ada pohon mangga? Saya bisa bilang si Chandra gila nggak? Pertama, dia nggak tahu itu tempat. Kedua, dia nggak pernah nanam. Ketiga, saya nggak pernah nanam. Yang keempat, itu memang dilarang. Tapi dia bertanya, mana pohon mangganya? Mana mangganya? Jadi orang gila. Jadi saya tidak menanam atau si Chandra nggak menanam, tapi saya ngarepin pohon mangga, buah mangga. Apakah saya bisa dapetin pohon mangganya, buah mangganya? Kenapa? Nggak nanam. Nggak nanam, yang mana bisa punya pohon sih? Mana bisa punya buah? Itulah samanya dengan alam rohani. Itu sama dengan tadi alam jasmaninya kita nanam. Kita akan punya pohon mangga kalau kita nanam biji mangga atau benih mangga. Kita bisa berharap yang namanya pohon mangga. Nah, problemnya ini sama dengan alam rohani. Orang gak nanam benih firman Tuhan, jadi kecewa karena dia berharap dapat buahnya. Contoh begini, mengapa saya gak bisa disembuhin? Kenapa saya gak sembuh? Padahal janji Tuhan bahwa saya ada keinginan Tuhan adalah bahwa saya sembuh. Kenapa saya nggak bisa berhasil? Kenapa saya nggak berhasil? Mengapa Allah belum jawab doa saya? Apa yang saya kerjain tuh nggak berhasil, selalu gagal. Apa yang saya lakukan semuanya nggak ada yang berhasil. Saya sudah berdoa, saya memohon,
tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan tidak melakukan apapun terhadap saya. Kenapa Tuhan? Itu sama aja yang tadi. Minta buah mangga, tapi nggak pernah nanam. Dan bertanya, mana pohon mangganya? Banyak orang Kristen bertanya sama Tuhan, kok kesembuhan gak ada, kok keberhasilan gak ada. Mana Tuhan? Dia nggak punya pikiran waras. Apakah pernah nanam benih firman? Apakah punya yang namanya dasar ayat yang kau pegang? Sampai sekarang nih, punya nggak? Ini saya lagi ngomong kayak begini, punya nggak satu ayat? Ingetin di hati kamu nih, punya nggak satu ayat yang sekarang nih muncul nih? Gue lagi pegang nih firman, punya nggak? Ada yang datang mau konseling suami istri. Pas saya lihat nyata udah pernah. Saya lagi sibuk. Saya ngomong begini. Sorry saya nggak bisa. Memang saya lagi mau betulin AC. Ini pernah konseling sama saya berdua. Dia ke gereja lain. Saya tanya dia udah nggak gereja situ lagi. Saya tanya. Dia minta didoain. Ya udah sebenarnya saya mendoain aja lah. Nah ketika udah saya Pak nih sebetulnya saya nih kita udah mau cerai lagi, saya susah nih. Saya susah. Istri saya ya dibilang will apa? Pil ya. Apa sih? Ya, selingkuh gitu loh. Apa namanya? Pil pria idaman lain. Ya, kurang lebih. Nah, saya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu yang mananya, apa yang suami yang ini atau nggak, saya nggak ngerti dia. Cuma maksudnya begini. Saya nggak bisa ngomong banyak. Saya katakan gini. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu berdua sudah ngerti firman. Nggak perlu konseling lagi. Nggak ada gunanya konseling. Berdua sudah jadi orang Kristen, sudah tahu firman sebagai suami adalah seperti apa, sebagai istri seperti apa. Sudah tahu. Buat apa saya konselingin lagi? Kenapa? Yang dibutuhkan berdua hanya adalah lakukan bagian masing-masing. Bapak sebagai suami kasih istri, istri harus tunduk kepada suami. Cuma itu doang. Nah, selama Bapak Ibu nggak mau seperti itu, nggak mau berubah dan ngikutin firman Tuhan, ya sudah, sok silakan nikmatin aja hidup kayak begini, nikmatin hidup susah, ya udah nggak apa-apa, silakan. Tuhan nggak bakal marah, Tuhan nggak akan membenci, pokoknya Tuhan terserah. Bahkan mau cerai sekalipun, Tuhan juga nggak marah. Bohwat, karena sudah banyak konseling orang dan sudah melihat orang, kalau orang udah keras, percuma, nggak ada gunanya. Jadi firman, saya katakan yang bisa membetulkan berdua cuman hanya ngikutin apa yang firman Tuhan ngomong. Udah itu doang, nggak ada yang lain. Saya bilang percuma kita konseling, yang dibutuhkan apa tuh cuman hanya ngelakuin firman doang. Udah, nggak ada yang lain berdua. Terus saya tinggal. Karena memang jawaban hidup kita tuh cuman di firman, nggak di tempat lain, nggak jauh-jauh gitu loh. Semuanya ada di firman. Bukan ditumpangin tangan, didoain, enggak. Bukan itu jawabannya. Jawaban adalah firman. Kalau kita nggak pernah nabur, nggak pernah nanam firman, jangan berharap dong buahnya. Ya mikir gitu waras. Kalau kita nggak pernah yang namanya menanam benih kesembuhan,
Mana bisa sembuh? Tuhan berkata bahwa dia akan memberikan, dia oleh bilur dia akan sembuhkan saya. Dia ngomong bahwa dia keinginan untuk menyembuhkan saya. Oke, itu firman Tuhan benar. Tapi tertanam gak di hati? Bukan cuman asal ngomong kemudian langsung berharap sembuh gitu loh. Bukan itu cara kerjanya. Kita nggak bisa minta sama Tuhan, meminta sama Tuhan, kemudian dalam sekejap twing gitu loh. Kayak Doraemon, dikeluarin aja. Minta apa? Kantong dia romannya, langsung keluar. Bukan itu cara kerja kerajaan Tuhan. Makanya Tuhan kan, kalau lu nggak ngerti gini, lu nggak ngerti yang lain. Cara kerja Tuhan, taruh benih dan rawat itu benih sampai itu benih itu bisa jadi tunas kemudian tumbuh batang segala macam gitu loh. Nunggu sampai itu pohon berbuah. Lah kalau kita nggak nanam, kita nggak pernah naruh benih di dalam hati kita, ya jangan ngarep berhasil, jangan ngarep sembuh, jangan mengharapkan punya apapun juga gitu loh. Ini harus kita ngertiin, cara kerja Tuhan adalah seperti ini. Ini yang saya baru ngerti gitu loh. Dulu kenapa saya susah? Saya cuma hanya bisa meminta sama Tuhan dan saya nggak tahu apa bagiannya saya. Karena memang dari dulu diajarin pendeta-pendeta memang berdoa, minta gitu loh. Tapi tidak pernah firman itu ditaruh di dalam diri saya, kemudian saya jaga itu firman. Nggak pernah seperti itu, makanya selalu susah. Kenapa? Saya ngarepin buah tetapi saya nggak pernah nanam. Sehingga kita semua pakai otak. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan buah delimah dalam hidup ini kalau kita tidak pernah menanam. Ingat ya, kalau nggak pernah nanam, nggak nabur benih, jangan harap. Karena pengharapanmu itu akan jadi sia-sia. Memang ini kelihatannya ekstrim, tapi nggak ekstrim. Ini firman Tuhan yang ngomong seperti ini. Ada aturan main yang Tuhan sudah buat. Kita nggak bisa. Ketika kita lagi sakit, kita langsung meminta sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan, kemudian tiba-tiba langsung kesembuhan terjadi. Contoh gini, ada seorang, ini cerita ada seorang petani. Ini di Amerika gitu ya. Pokoknya orang ini dia punya tanah tuh berhektar-hektar. Cuman dia adalah seorang minum, tukang minum gitu ya, main cewek gitu loh. Pokoknya satu kota itu pasti kenal ini orang, kenal jahatnya, jeleknya. Dulu saya pernah ceritain sih ya. Jadi pokoknya dia terkenal, tapi kemudian dia bertobat melalui satu hamba Tuhan ini. Nah ketika dia bertobat, itu bertobatnya ekstrim. Maksudnya itu terlihat. Dia yang tadi yang begitu mata keranjang lah, peminum, itu kelihatan sekali. Sampai orang di kota itu, dia lagi lewat aja orang tuh tahu. Gila, kok beda sekarang ya? Kok berubah ya? Itu sampai orang bisa ngelihat tanpa ngomong. Berarti dulu mungkin dia aut-autan kali ya. Kemudian sekarang jadinya bagus, ganteng kali ya. Jadi orang tuh lihat beda. Nah, saking dia itu jadi menyala-nyala hatinya, menyala-nyala sama Tuhan. Wah, dia ngelainin Tuhan, dia bersaksi. Iya, dulu saya begini. Dia bersaksi. Pokoknya suka bersaksi. Sampai mengundang hamba Tuhan ini dipakai ke rumahnya untuk jadi buat pendalaman Alkitab sampai ada 60-70 orang. Karena orang-orang pada kaget. Nih shock nih, orang kok bisa bertobat kayak begini? Kenapa nih gitu loh. Saking shock itu banyak yang datang gitu loh. Pandang akhirnya terjadi pendalaman Alkitab. Nah, orang ini akhirnya karena menyala-nyala, dia sering pelayanan kemana-mana. Nah, tapi dia lupa dia adalah seorang petani.
dia adalah seorang yang nanam gandum. Karena saking sibuknya, dia itu tidak menanam waktunya untuk nanam gitu loh, waktu untuk nabur. Nah, setelah dia lihat itu pohon gandum tetangganya gitu ya, itu pada udah tinggi-tinggi, udah pada kuning gitu loh. 3 minggu lagi udah masa tuai. Nah, ketika dia ngeliat gitu, dia percaya sama Tuhan. Yes, dia pinjam duit 500.000 $500.000 ya. Itu kurang lebih 7M. Kalau dia sekarang 7 miliar, berarti gede nggak? Itu gede, tanahnya gede. Jadi 7M dia pinjam. Itu dalam waktu 3 minggu sebelum penuh tuai. Setelah itu dia berminggu-minggu dia tabur dengan berharap, ya, dengan pengharapan Allah melakukan mukjizat, Allah melakukan namanya pertumbuhan supranatural. Dia berdoa, dia tumpangin tangan lah. Saya sih pasti seperti itulah, tumpangin tangan berdoa. Hasilnya apa? Gagal. Seminggu setelah penuaian masih menuai, tidak ada yang bertumbuh. Wah, dia ngamuk, dia marah sama Tuhan. Seperti biasa lah orang Kristen, harus ada yang jadi kambing hitam. Tuhanlah yang harus jadi kambing hitam. Karena kegagalan dia harus jadi kambing hitam ya. Dia marah sama Tuhan. Dia datang ke pendeta ini. Kenapa? Saya sudah berharap, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, saya percaya Allah itu sanggup melakukan hal yang supranatural. Dia mampu, dia lakukan, dia bisa lakukan, dia mampu. Saya percaya itu. Kenapa Allah tidak mau melakukannya? Dan saya sudah melayani Tuhan. Berapa banyak kita pernah seperti itu? Oh, saya pernah ngomong kayak begini. Tanda kutip, saya nuntut sama Tuhan. Saya udah ngelayan kau Tuhan belasan tahun loh. Bukan 2 tahun 3 tahun loh, belasan tahun. Ya, belasan lah. Belum puluhan sih waktu itu. Kenapa hidup saya masih susah? Jadi orang ini ngomong sama hamba Tuhan ini karena dia berpikir dia sudah melakukan pelayanan, karena dia berpikir Allah itu akan melakukan supranatural. Tapi yang terjadi hancur, dan dia harus rugi dan mengalami 500.000, udah mau bangkrut, nggak tahu cara bayarnya gimana. Hamba Tuhan ini katakan begini, bukankah seharusnya nanam gandum itu ada masanya, setelah masa ditanam baru akan tuainya. Orang ini katakan, iya saya udah tahu itu bertahun-tahun yang lalu saya emang udah lakuin. Tapi saya lakukan ini karena saya percaya Allah bisa melakukan supranatural. Karena saya nggak sempet, saya pelayanan dulu, jadi saya harus pelayan, saya bersaksi. Jadi saya ingin berharap bahwa Tuhan melakukan supranatural. Pertanyaan saya gini, apakah Allah hanya demi satu orang ini dia harus yang namanya aturan atau hukum alam dia abaikan? Sama seperti yang satu yang orang gravitasi, hukum gravitasi. Ada orang yang begitu mau bunuh diri dan Allah lihat, aduh gue kasihan sama dia. Dia langsung terjun dari apartemen di lantai 40. Waduh mau mati nih, udahlah gue stopin kayak gravitasinya. Apakah Allah lakukan itu? Enggak. Hukum alam yang sudah Tuhan tetapkan tidak akan pernah dirubah. Dan orang ini melanggar hukum alam, melanggar yang seharusnya, yang namanya benih itu butuh waktu untuk proses. Tapi dia tidak melakukannya. Dia berharap Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi Allah tidak mau, karena itu melanggar hukumnya. Ini
inilah problemnya kita. Kita cuman hanya meminta. Kita berharap dengan kita minta sekali dua kali, langsung buing, langsung dapat jawaban, langsung dapat buah, langsung berubah hidupnya, langsung kaya, langsung sembuh, langsung urusan suami istri jadi beres. Itulah membuat orang Kristen jadi gagal dan marah sama Tuhan. Lupa dia pernah nanam enggak? Karena ini memang jarang diajarkan. Jadi saya melihat begini, banyak orang Kristen itu tidak memiliki dasar firman Tuhan, tidak memiliki janji Tuhan, karena mereka belum tanam firman Tuhan itu di hati mereka. Enggak nanam. Firman Tuhan itu dianggap sepele. Akibat enggak nanam ya enggak ada buahnya. Banyak kita itu berdoa, berpikir bahwa jika saya tuh minta dengan tulus, sungguh-sungguh saya nih susah, saya nih sakit, saya nih begini. Jadi mereka sungguh-sungguh membutuhkan dengan segenap hati, gitu loh. Berharap Tuhan melakukan sesuatu yang positif dan melihat kemuliaan Tuhan. Kenyataan yang gak dapat. Benar atau benar? Berapa banyak dari kita sini sudah dapat semua janjinya Tuhan? Jika kita inginkan buah kerajaan, misalnya dalam perkawinan, dalam hubungan kita gitu ya, mungkin sama mertua atau segala macam, keuangan kita, kesehatan, emosi atau apapun juga dalam hidup ini, ambillah benih firman Tuhan. Ambillah benih itu dulu, tanam di dalam hati, taruh di hati. Hatinya mesti bersih dulu. Tanam di hati, jagain, kasih nutrisi dengan cara apa? Dengan kita bergaul sama Tuhan. Pelihara itu yang namanya firman Tuhan itu, karena nggak mudah. Memelihara firman Tuhan di dalam hati supaya firman Tuhan ini tetap ada, itu juga nggak mudah. Karena selalu akan ada namanya belalang, akan selalu ada namanya hama atau apapun juga yang mencobai mengambil itu firman. Sehingga saya ngomong kayak begini nih, ada yang hati yang keras, nggak fokus sama saya. Jadi karena tanah hatinya nggak fokus, itu sama aja seperti hati yang keras. Firman ngomong, hilang. Pulang juga nggak ingat apa-apa, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena udah hilang, karena pikirannya nggak kesini. Lagi mikirin yang lain, makin hilang udah. Jadi untuk bisa mendapatkan hati yang bagus itu nggak mudah. Mudah, karena saya mengalami susah. Itu butuh keseriusan dari diri kita, pengen dapat, pengen bersih. Itu butuh keseriusan. Kalau nggak bakal bisa, setengah mati. Ini saya lagi berjuang. Saya sekarang ini lagi berjuang untuk benih firman Tuhan dalam diri saya yang Tuhan. Yang apa yang saya dapetin, ini saya pegang. Ini saya lagi berjuang. Karena fakta di depan saya ini saya belum dapat. Saya ini lagi berjuang. Jadi yang saya khotbah ini bukan berarti saya sudah mendapatkan semua, enggak. Tapi gini, ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan, membuat saya, otak saya jadi waras. Ngerti gak?
Otak saya tuh jadi apa ya? Jadi nggak gila gitu loh. Kalau gua nggak nanam, jangan ngarepin buah. Itu aja. Otak gua jadi, lu udah nanam belum? Lalu belum nanam, lu jangan ngarepin buah dong. Lu jangan ngarepin keberhasilan. Lu nanam dulu. Itu saya ngomong kepada diri saya sendiri. Untuk bisnis yang sedang saya lakukan, apapun saya sedang lakukan, dan sekarang saya lagi sesuatu yang baru. Tetapi yang itu butuh yang namanya sayanya harus tahu diri gitu loh. Bahwa contoh begini, misalnya gini, saya sendiri ya, bukan sama istri. Gue pengen buka restoran. Beli misalnya sewa ruko, beli peralatan semuanya. Gue pasti berhasil. Gue bisa ini mah. Tuhan beserta gue. Firman katakan gue kepala bukan ekor. Itu firman yang mengatakan gue bisa. Pertanyaan saya, bisa berhasil nggak? Bisa berhasil nggak? Nggak bisa. Lah wong saya nggak bisa masak. Oh, dihina mulu sama dia. Masnya bisa masak nasi masak air doang sama Indomie. Lah memang begitu doang yang saya bisa. Indomie banyak. Nggak bisa kita klaim minta atau berharap sesuatu di mana saya nggak punya kemampuan. Pakai otak. Seperti yang saya lakukan sekalian trading. Saya nggak bisa berharap, yes, gue pasti berhasil. Tapi gue nggak punya pengetahuan, gue nggak punya pengalaman. Tapi bilang berharap bisa berhasil, nggak bisa. Pakai otak. Inilah kita orang Kristen diajarkan dari dulu. Minta, bisa. Tetapi kita nggak pernah nanam, nggak pernah untuk cari pengetahuannya. Berjuang. Jadi Kristen tuh lembek. Banyak orang Kristen jadi lembek. Makanya kita harus ngerti. Ini Tuhan katakan, kalau lu nggak ngerti ini, lu nggak ngerti yang lain. Kenapa? Karena ini prinsipnya adalah ini benih firman. Punya nggak? Untuk keuangan, kalian punya nggak benihnya? Untuk anak, punya nggak benihnya? Saya kalau anak saya punya benihnya. Dari dulu saya udah berpegangan. Jangan, hai para bapak, jangan membuat hati anakmu itu syak. Jangan membuat hati anakmu itu luka. Itu saya berpegangan dalam firman itu. Benih itu dari masih kecil. Itu ada, sudah saya taruh. Sehingga saya tidak satu pun anak saya itu yang berontak. Gini loh. Cintailah firman. Punyalah firman. Kalau kita nggak punya firman, kita tidak akan dapat buah. Kita tidak akan dapat buah. Maka kita harus punya benih-benih firman Tuhan yang sampai kita pegang itu sampai menghasilkan buah, barulah engkau akan berhasil. Selama tidak ada benih yang kita tanam dan kita usahakan, tidak akan ada buah di dalam kehidupan kita. Yang ada adalah sebagai seorang pemimpi. Saya sadari itu di otak saya. Saya sadari diri saya. Gue mau berhasil, gue mesti punya pengetahuan. Gue mesti lakukan sesuatu. Saya pegang firman Tuhan. Karena gini, kita menghadapi masalah, itu yang namanya emosi, yang namanya tekanan, itu pasti datang, gak mungkin gak. Tapi karena saya punya firman,
saya tetap berdiri, saya nggak jatuh. Saya nggak menjadi meminta sama Tuhan, nggak menangis sama Tuhan, kok begini ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, saya udah berharap, saya udah berdoa, saya udah minta, tapi kenapa masih begini, masih rugi. Tapi saya masih tetap berdiri, saya masih gunakan akal sehat saya, otak saya. Jadi orang Kristen punya otak ya, harus punya otak. Jangan punya iman yang diimanin doang, tanpa otak itu nggak jalan. Ini problemnya. Orang Kristen tuh nggak punya otak, yang ada cuman hanya doa. Tetapi tidak punya sebuah tindakan, tidak ada namanya kegiatan, cara kerja yang pinter, atau berusaha untuk ngerti di mana kesalahan. Saya sekarang trading aja, saya tulis, saya rugi, saya salah di mana, saya tulis. Kenapa? Karena memang caranya kayak begitu. Kalau kita mau berhasil, kita harus tahu kesalahan kita di mana. Apa yang belum saya lakuin, apa yang saya membuat saya seperti ini, itu yang harus kita cari tahu di mana kesalahannya. Bukan kita menghakimi diri kita, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Kita semua pasti melakukan kesalahan, tetapi yang penting adalah kita ini belajar dari kesalahan yang ada dengan belajar. Gue salahnya di mana? Nah, kalau kita awal kita nggak punya benih, bagaimana kita bisa meminta harapin buah? Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bekerja, jangan mengharapin buah dong. Kalau kita sendiri malas, kita cuman hanya berdiam diri, kita tidak melakukan sesuatu, tapi kita berharap berhasil, pakai otak dikit lah. Dan kalau kita melakukan itu terus, jualan itu terus, atau melakukan itu terus kita berharap supaya Tuhan melakukan tiba-tiba langsung ada yang beli sama kita 1 miliar misalnya. Mikirlah. Pakai otak dikit. Bagaimana? Maka Tuhan katakan gini, kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, kau tidak akan setia perkara yang besar. Kalau kita tidak bisa mendapatkan uang 500.000, jangan berharap lu dapat uang 100 juta. 500.000 aja lu nggak dapat. Tapi banyak orang jadi maunya gede, mau dapat 100 juta. Yang kecil aja nggak dapat, atau nggak cari tahu kenapa gimananya cara nggak dapatnya. Ini seringkali kita tuh seperti itu. Mulai hari ini, carilah benih firman yang memang kita pegang. Apa? Sehingga kita semua sadar diri. Bukan asal ngomong. Firman, kalau kita megang firman, itu otomatis akan ada perubahan. Yang membuat kita semuanya akan jadi berubah. Makanya tadi yang 2 orang ini, suami istri itu. Bukan saya nggak mau melayani, cuma karena saya lihat mereka sudah pernah saya layanin, dan itu dengan kasus yang sama. Berarti terus mereka datang dengan kasus yang sama, berarti tuh orang bolot. Udah dikasih tahu, ini loh harusnya seperti ini istri, ini loh suami harus seperti ini, tapi mereka tetap tidak mau ngelakuin. Terus mau ngapain lagi datang? Maka saya katakan gini, berdua yang dibutuhkan ada ngelakuin firman Tuhan aja udah.
Masalah kenapa? Berdua ini sudah ngerti firman. Udah tahu firman, saya katakan. Yang dibutuhkan bukan konseling lagi, yang dibutuhkan udah ngelakuin apa yang firman Allah katakan. Udah cukup. Gak perlu yang lain, gak perlu didoain. Karena dengan begini saya semakin ngerti gitu loh. Hidup kita semua berubah atau tidak berubah itu karena firman. Jangan mengatakan, Tuhan kenapa apa yang saya lakukan selalu gagal dan gagal. Pertanyaan lu, hidup lu ngandalin Tuhan apa enggak? Ngandalin firman Tuhan enggak? Kalau nggak ngandalin Tuhan, nggak ngandalin firman, ngandalin kemampuan diri sendiri, gue merasa bisa, gue ngelakuin itu, ya sudah, sok silakan gitu loh. Karena firman Allah katakan terkutuk kalau orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ya pantaslah selalu gagal. Kenapa kerjaan gue selalu ini gagal, itu gagal, ini gagal? Jangan bertanya kenapanya Tuhan, tapi bertanya kenapa saya Tuhan? Salah saya tuh di mana? Jangan tadi seperti orang ini, petani itu. Dia berharap mukjizat dari Tuhan, tapi dia baru nanam gandum 3 minggu. Musim tuainya. Karena musim tuai itu ada masanya tanam sama masa tuai gitu. Karena ketika musim tuai itu akan mulai musim dingin gitu loh. Karena gandum itu musimnya udah musim panas gitu loh. Atau musim apa, pokoknya nggak boleh dingin lah ya. Nah dia ngelakuin sesuatu yang salah, terus dia komplain sama Tuhan. Nah itu dia. Dan itu terjadi di banyak orang Kristen. Kita komplain sama Tuhan tapi nggak tahu hukumnya. Jadi pertanyaan saya adalah, kita sudah punya benih belum? Di anakmu benihnya apa? Di suamimu benihnya apa? Di kerjaanmu benihnya apa? Ada nggak? Atau sekarang menjadi malah kecewa, marah sama Tuhan? Kok Tuhan gitu sih? Tuhan gak lakuin sesuatu, saya lagi susah, saya lagi bener kere, gak punya duit, tapi kenapa Tuhan gak jawab saya? Kenapa Tuhan gak buka pintunya buat saya? Tuhan lagi yang disalahin. Tanyalah dalam diri sendiri. Ini membuat apa ya? Saya jadi bukan menyalahkan diri, tapi saya mengkoreksi diri. Salah saya di mana? Dan apa yang harus saya punya? Tadi saya renungkan masalah tanah Kanaan. Saya baca lagi, tapi saya nggak mau bahas hari ini. Tapi ketika saya baca lagi, saya ngerti. Oh, ternyata begini ya. Udah pernah. Gini loh, kita manusia itu butuh diingetin. Makanya kita harus datang ke Tuhan tiap pagi itu. Jadi ketika saya lagi bertanya, saya lagi renungin, akhirnya saya ngerti. Oh, ternyata gue mesti harus begini ya. Gue harus begini. Akhirnya saya merasa ditegur, saya harus memperbaiki diri sendiri. Dan ketika saya ngerti kesalahan saya di mana, apa yang kurang dari saya, oke lah, gue lakuin. Makanya gini, kemenangan dalam hidup ini bukan tergantung Tuhan. Amin. Bukan tergantung Tuhan lagi. Karena kemenangan itu sudah dijanjikan, sudah pasti didapat oleh kita kalau ada firman. Gak ada firman, jangan harap ada buah. Makanya carilah, dapatkan firman Tuhan itu, dan pegang itu firman sampai kau melihat buahnya. Bukan megang firman cuma sampai hari Kamis doang. Hari Jumatnya ada orang ngomong situasi makin jelek, situasi gak memungkinkan, kita komplain, ngeluh. Matilah itu benih. Tahu nggak?
Ini saya kasih dikit saja. Jarak antara Mesir ke Israel itu nggak jauh. Kalau cara ahli itu katakan paling lama itu bilang 25 atau 30 hari lah, 1 bulan. Itu jaraknya dari sini kita ke Surabaya. Tapi itu diputar sama Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau bikin shortcut langsung. Karena orang ke Israel itu enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Mentalnya. Mental mereka tuh mental budak, mental pesuru, mental anak buah. Yang membuat mereka itu tidak mampu bangkit. Gua sekarang adalah kepala. Gua sekarang adalah orang pilihannya Allah. Mereka tuh nggak punya mental seperti itu. Jadi ketika melihat, ketika 12 pengintai itu dibilang, wah bangsa ini begini-gini, gede-gede segala macam, mereka ciut gitu loh. Makanya yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu orang yang punya mental yang kuat. Yang nggak punya mental lewat. Saya aja lagi ngadepin begini, saya bilang gila. Gue mesti punya mental yang kuat. Itu saya kepikiran anak saya. Orang tua saya nggak ngajarin saya mental. Mental itu sesuatu jiwa yang membuat kita itu tetap bertahan menjadi orang yang kuat. Itu ternyata mental itu nggak mudah didapat. Itu butuh yang namanya masalah, itu butuh namanya proses. Dan itu nggak mudah. Dan itu mental dibentuk dari kecil sebetulnya. Makanya saya begini. Ya saya ada seorang ngomong sama saya begini. Kalau punya uang katanya, lebih baik kirimin anak sekolah di luar. Kenapa? Supaya mereka mentalnya juga terbentuk. Jadi ya itu orang anak-anak muda ya yang ngomong sama saya. Dia pertama kuliah di sini, kemudian akhirnya kuliah lagi di Cina, masalah dia ngomong. Yang saya maksud begini, bukan masalah luar negerinya sih. Mau kirim ke Jogja juga nggak masalah gitu, mengirim kemana gitu loh. Tapi yang saya maksud adalah mental. Mental seorang anak itu harus dibuat harus diasah itu dari masih kecil. Dulu saya nggak punya mental. Apalagi anak saya laki-laki, anak kita laki-laki. Itu butuh mental yang jauh lebih kuat dibandingin perempuan. Kalau nggak punya mental, nggak bakal bisa berhasil. Nggak bakal. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang punya mental yang kuat. Orang yang mentalnya kuat itulah baru bisa menerobos semua yang namanya kesukaran. Itu adalah laki-laki yang punya mental yang baja. Mental yang tempe nggak bakal bisa berhasil. Makanya orang yang berhasil atau orang kaya, yang kalau kita bicara pekerjaan sama keuangan, itu adalah orang-orang yang memang kuat secara jiwa, secara mental. Dia bisa ngelawan atau tetap terobos walaupun sesusah apapun juga. Yang kemarin saya share itu, yang seorang pemain basket ya. Situ tolak, ditolak berkali-kali tolak. Tapi dia tetap latihan. Dia tetap percaya, gua bisa. Nah, kebanyakan kita orang Kristen cuman gua bisa, tetapi cuman hanya di mulut. Setelah itu malas. Mana bisa berhasil? Ada halangan, ada masalah. Tuhan, tolong Tuhan. Kok jadi begini? Israel, orang Israel, orangnya suka ngeluh, makanya nggak berhasil.
Tangkap nggak? Beda dengan Kaleb, Joshua. Makanya Joshua, kamu harus punya mental yang kuat loh. Nama kamu tuh terlalu berat kalau kamu nggak bisa jadi seorang pemimpin yang berhasil loh. Mikael, nama yang cukup tinggi, bobotnya besar. Dia harus menjadi orang yang kuat. Karena sesuai dengan nama itu sesuai dengan pengharapan dari orang tua. Marvel, kamu terkenal dengan Marvel. Marvel itu artinya luar biasa. Kamu harus luar biasa. Nama itu mempunyai sebuah beban. Dan itu hanya kalau orang itu punya mental yang kuat. Mental yang kuat adalah mental baja yang tidak mau putus asa. Saya ngomong untuk diri saya sendiri. Ketika saya renungin sama Tuhan, ketika saya bertanya, saya ngobrol sama Tuhan, saya baru kayak orang apa ya? Saya dipecut. Lu mesti punya mental yang kuat. Lu harus punya mental. Jangan putus asa. Malu ngomong sama anak. Lu mesti berhasil dengan apa yang sekarang kerjain. Malu kalau gak berhasil sama anak. Saya notit dari diri saya sendiri. Jangan pernah ngarepin buah kalau tidak pernah nanam. Ya, tolong dimengerti. Jadi supaya jangan jadi orang Kristen yang cuma hanya bisa imanin, tapi nol tindakannya. Ingat, tidak cukup kalian cuma hanya berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita mau ngikutin cara kerja Tuhan, baru bisa berhasil. Kalau nggak mau ngikutin, terserah. Makanya suami itu saya katakan, nggak mau ngikutin, ya sudah, nikmatin hidup seperti sekarang. Susah, ya udah nikmatin, kan nggak mau berubah. Ya saya ngomong sama istrinya, kalau ibu nggak mau ngampuni, ya sudah, paling ke penyakit kanker, atau mati, ke masuk neraka, selesai, nggak ada lagi. Ya kayak ibu kalau mau nikmatin kayak begitu, ya sudah, silakan nikmatin kok, nggak apa-apa, Tuhan nggak marah, Tuhan akan ngamuk, enggak. Mau nikmatin hidup kayak begini ya silakan. Kalau mau berubah, ikutin firman. Sama seperti kita semua di sini. Kalau mau berubah, ikutin firman. Nggak mau berubah, ya sudah, sok silakan nikmatin hidup kayak begini. Nggak bisa berhasil, ya sudah, karena prinsipnya gue mau seperti ini, ya sudah. Tetapi kalau mau berubah, itu butuh yang namanya firman, butuh benih harus kita tanam, ditanam di hati, pegang itu sampai kapanpun, walaupun susah, walaupun bermasalah, walaupun gak ngeliat apapun juga, gue tetap pegang firman Tuhan. Bertahan terus sampai ada buahnya. Ini pun saya ngomong, saya sedang berjuang. Kita lihat siapa yang jadi pemenang. Istilah begini, 5 aspek hidup saya, semuanya harus ada firman. 3 saya udah taruh, 2 saya udah taruh tetapi belum kuat. Kerjaan sama keuangan, saya lagi naruh lagi benih yang lebih kuat. Saya harus taruh semakin kuat, biar kerjaan saya, keuangan saya tidak bermasalah. Saya ingin total sama sekali sampai tua. Saya udah tanam begitu dalamnya, apapun tidak akan pernah bisa menggoyahkan keuangan saya. Memang butuh tanaman benih yang dalam. Tapi saya ingin katakan, siapa yang nanti akan keluar dari sebagai pemenang? Saya akan keluar sebagai pemenang atau tidak? Karena perjuangan kita
Bukan masalah darah dan daging, tapi roh di udara. Apa? Pikiran. Benih harus ditanam. Nggak ada benih, jangan harapin buah. Ya. Ada benih, berlalu berharap. Inilah kalau kita mau berhasil. 30, 60, 100 kali lipat. Kenapa dibedakan 30, 60, 100? Karena tergantung kita nutrisin atau enggak. Tergantung kita benihnya itu kita semakin kita kuatin atau enggak. Kalau semakin itu benihnya kita bagusin dengan kasih pupuk bla bla segala macam, itu pohon akan bisa menghasilkan banyak banget. Tetapi kalau saya ya ditanam, emang dirawat, ya seperti itu. Karena begini, yang namanya 100 kali lipat itu butuh effort yang lebih besar. Istilah gini, kita mau kasih pupuk ya, mau bisa dapat buah yang banyak, beli pupuk yang mahal. Mesti ada ininya, mesti ini, mesti bikin ini, segala macam, ada banyak macam. Akhirnya membuat itu pohon bisa jauh lebih banyak. Artinya apa? Ada effort dari saya untuk saya bisa menghasilkan benih itu bisa 60 atau 100 kali lipat. Itu tergantung effortnya saya, usahanya saya. Demikian hidup kita semua. Sekali lagi, tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Semua harus berjuang. Semua harus diperjuangkan. Saya sadar itu. Enggak mudah. Sangat tidak mudah. Makanya ketika saya ngerti mental. Anak gue mesti punya mental. Makanya saya pengen mereka tetap ada di sana, nggak usah pulang. Apalagi dengan COVID seperti ini. Saya targetkan mereka tuh 3 tahun. Setelah selesai mereka kuliah, mereka harus kerja di sana. Ngerasain nanti saya akan tarik, maksudnya saya udah nggak kasih uang. Biar mereka semua cari duit sendiri. Mereka berusaha sendiri. Saya udah punya planning, mereka harus punya mental yang kuat. Di mana tidak ada uang, mereka harus bisa ngatur sendiri. Dulu saya nggak diajarin mental tuh kayak apa. Emang saya pernah, bahkan kemarin Tuhan ngajarin saya, ingat gak waktu kamu naik gunung seperti apa? Saya diingatin lagi, itu mental. Jadi pembentukan mental itu sangat penting. Kalau anak sudah dimanjain, nggak punya mental, aduh susah. Itu anak akan jadi susah, nggak bisa berhasil, Salah didik, salah asuh, salah cara ngajar, itu nggak bisa berhasil, nggak akan berhasil. Makanya saya ingat gua dulu dia mesti jadi contoh. Saya keinginan saya ingin kalian masing-masing hidup itu masing-masing. Cuman saya berpikir bahwa saya tidak diajarkan punya mental. Jadi saya nggak ngerti. Cuman dengan cara banyak masalah yang saya hadapin, berarti butuh mental. Apa yang saya kerjakan itu mental yang mesti kuat. Tidak mudah seperti yang saya bayangkan, seperti yang dulu. Trading itu mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan yang namanya cuman saya jadi properti ya. Nggak ada artinya. Jauh banget. Jadi sekarang saya mesti naik level, mental saya mesti lebih tinggi dibanding kemarin. Dan itu susah kalau saya enggak belajar. Nah, saya ingin katakan, saya pegang firman Tuhan. Saya pegang benih. Benih itu saya pegang. Sampai sekarang itu benih saya pegang. Sampai sekarang ketika ada masalah, saya tidak nangis sama Tuhan. Saya tidak ngeluh. Saya ngeluh, diputer sama Tuhan. Saya ingat begini aja nih. Shortcutnya
Jadi gini, anggap nih ya, ini Israel di sini, di atas. Itu sebetulnya kalau dia mau ke Mesir awalnya, dari Mesir ke Israel, ya, itu tanah kanannya, itu sebetulnya bisa tarik gurus. Itu cuma makan ya itu tadi sekitar 22 mingguan. 25 harian. Anggaplah dia naik turun dikit Laut Teberau ke sana, itu paling ya nambahlah berapa hari. Anggaplah jadi 2 bulan lah. Tetapi yang Tuhan lakukan gini, dari sini, dari atas Tuhan tarik ke bawah. Contoh gini, kalau kita mau ke Surabaya, dari Jakarta kita bisa lewat pantai utara, lewat tol lurus ke Surabaya. Tetapi ini dibikin gini, kita dari Jakarta, kita turun ke bawah, ke Banten, ke Sukabumi, ke ujung Genteng, lewat yang namanya pantai selatan. Lewatin pantai selatan sampai ke Jogja. Nah, habis Jogja naik lagi ke Semarang. Dari Semarang balik lagi ke Jogja. Terus Jogja baru ke Surabaya. Nah, kalau yang tadi, kalau shortcut ya, dari atas pantai utara ke Semarang. Ke Semarang langsung turun lagi ke Surabaya. Jalannya yang dibuat Tuhan sama orang Israel itu muter ke bawah, terus diputar lagi ke Semarang, balik ke Jogja, balik ke Semarang, balik lagi ke Jogja. Mau ngapain ya? Habis itu baru pergi ke Surabaya. Saya waktu tadi saya renungin, saya bilang kenapa harus muter-muter kayak begini? Itulah orang Kristen. Muter-muter bertahun-tahun nggak nyampe ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena suka ngeluh, mentalnya enggak kuat. Bukan mental pejuang. Ngelihat kesusahan langsung nangis. Diomongin orang, mana lu begini, langsung nangis sama Tuhan. Tuhan, saya dihina, saya ditanyain, saya dipermalukan Tuhan. Saya udah berdoa, saya udah sungguh-sungguh saya minta sama Engkau. Saya udah berpuasa, saya udah ngelakuin ini, tetap aja kok Tuhan kayak begini. Lama lagi, muter lagi. Maka dengan kayak gini, saya bilang gini, saya ngomong sama diri saya sendiri. Berarti bisnis saya, kerjaan saya, apapun saya lakukan, itu saya bisa shortcut. Saya bisa punya jalan pintas. Tapi jalan pintas itu ada raksasa. Jalan pintas itu ada gunung, ada kesusahan, atau ada yang harus saya hadapin begitu besar. Shortcutnya, tapi cepat. Pertanyaannya, butuh apa? Mental. Saya ngomong ke dia sendiri, gue mesti kuat. Yang dibutuhkan bukan hal yang susah. Mesti punya emas lah, mesti punya itu, kagak. Mental. Berarti apa? Gue tinggal ngomong sama diri gue, jangan jadi cengeng, jangan minta-minta, jangan marah-marah, jangan ngeluh, minta sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Gue harus punya, gue percaya firman katakan, jalan orang benar itu rata. Allah merintis jalan orang benar itu rata. Gue pegang ini firman. Gue akan punya mental, gue akan shortcut. Dan itu saya lakuin setiap hari.
Karena saya tidak diajarkan untuk punya mental. Punya benih, punyalah mental. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dirimu sendiri. Ikuti apa Tuhan katakan, supaya kita sadar bahwa hidup itu berjuang. Amin. Penuh perjuangan, bukan gampang. Ya, tidak ada yang gampang dalam dunia ini. Harus diperjuangkan dulu. Kemarin bagusnya gini, saya ada grup-grup yang membuat orang tuh jadi membuat saya jadi semangat gitu loh. Ada orang yang trading, ini memang hebat luar biasa. Dikasih lihat, untungnya $300, $400, $500, $800. Terus kemudian $1.200, $1.000. Satu hari itu dia bisa untung $12.000. Saya lihat, gila. Ini orang hebat. Yang saya maksud gini, itu membuat saya semangat. Berarti dia bisa. Maksudnya bisnis ini bisa menghasilkan. Berarti ini orang punya ilmunya. Dan ilmunya ini bukan ilmu yang ada di neraka atau di surga, atau ada terumpat di mana. Itu ilmunya ada, dan itu bisa terbuka, dan ada memang di Google kayak ada di YouTube, itu ada. Artinya apa? Dia bisa, aku juga bisa. Itu membuat saya semangat. Artinya apa? Kalau orang lain bisa, aku juga bisa. Seharusnya kita harus butuh yang namanya memandang sesuatu itu janjinya Tuhan yang kita bisa ngelihat. Orang Israel, si Kaleb, Joshua itu ngelihat tanah Kanaannya. Dia ngelihat ini loh hasilnya, ini pisang lah, anggur, ini gede-gede, ini memang susu dan madu, itu bisa. Orang yang berhasil hanya bisa melihat keberhasilannya, ya, itu dia melihat sesuatu yang mungkin. Tetapi orang yang gagal adalah orang yang selalu melihat kesulitan. Orang Israel itu semuanya 20 tahun ke atas mati semuanya. Tidak ada yang hidup kecuali berdua, termasuk Musa mati. Karena firman tidak terkecuali, Musa aja mati. Harun, Maria semuanya mati. 20 tahun ke atas mati semuanya. Tuhan sudah tetapin seperti itu. Mereka hanya ngelihat kesulitan, makanya gagal. Kalau kita di sini semua hanya melihat kesulitan, kamu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah. Saya khotbah kadang-kadang lama. Kemarin saya lihat, udah 1,5 jam. Saya kaget juga. Cuma begini, saya tuh suka untuk apa yang saya dapat, saya enak untuk ngomongnya. Sesuatu yang dari Tuhan itu pasti akan enak diomonginnya. Saya cuma hanya berkata begini, inilah cara kerjanya Tuhan, inilah cara kerajaan Allah. Jangan harapin buah kalau kita tidak pernah menanam. Itu prinsipnya. Amin. Mulai hari ini carilah ayat firman Tuhan tentang benih masing-masing di aspek kehidupanmu. Pegang itu, pertahankan itu, nutrisiin, sirami, rawat sampai berhasil. Amin. Keluarlah jadi pemenang, not a loser. Keluar jadi pemenang.
Kalau kalian punya anak, ngomong kepada sendiri, gue mesti jadi contoh buat anak gue. Amin. Oke ya, musik.